Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghadapi futur ya, yaitu kita perhatikan tentang naik turunnya iman kita ya. Kita sudah sepakat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman wa yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kita semua merasakan itu. Kadang kita merasa dekat dengan Allah, terkadang kita merasa jauh. Terkadang kita merasa rindu, terkadang kita merasa ibadah kayaknya enggak nyaman ya, ada sesuatu. Ini menunjukkan iman kita tahu naik dan turun. Di antara perkataan yang ini dari Abu Darda, yaitu seorang perhatikan tentang gerak-gerik imannya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Inna min fiqhil abdi an yata'ahda imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba, dia perhatian, dia lihat selalu cek-cek imannya kapan naik, kapan turun. Wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisun. Jadi di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Wa inna min fiqhir rajuli an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'tihi. Dan di antara fikih seseorang, dia tahu godaan setan kapan mendatanginya. Dia tahu kapan godaan setan mendatanginya. Nah, ini semua menunjukkan di antara fikih seseorang, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun, dan dia tahu kapan sebab imannya naik dan kapan sebabnya. Dia tahu kapan dia lagi semangat, kapan dia futur, dia tahu. Maka dia perhatikan dan dia berusaha menghindarkan sebab-sebab dia futur ya, sebab-sebab dia futur. Seorang tahu ketika misalnya kalau saya bergaul dengan si fulan, saya ketemu dengan si fulan, iman saya bertambah. Sebaliknya dia tahu kalau saya bergaul ngobrol sama si fulan, iman saya semakin apa? Berturun. Ya sudah, jangan bergaul sama dia, sekedarnya aja ketemu saya hello, kemudian tidak berpanjang-panjang. Seorang tahu kalau dia main ke rumah si fulan, dia akan ngobrol malam hari, kemudian dia habiskan sehingga besok dia tidak bisa sholat malam, maka jangan. Kalau saya tahu gini, saya tidak bakalan sholat malam. Sudah berulang-ulang, dia ngerti. Saya main ke rumah si fulan ini akan bergadang malam dan saya tidak bangun sholat malam, maka saya kurangi atau saya pamit sebelum selesai pertemuan. Dia mengerti karena dia benar-benar perhatian sama imannya. Iman ini yang menjadi modal kita ketemu Allah nanti pada hari kiamat. Maka harus kita perhatikan. Dia tahu kalau dia kemudian buka-buka misalnya YouTube, kemudian dia melihat hal-hal yang di situ membuat imannya turun, maka dia kurangi ya. Kalau perlu dia menghindar ya. Kalau perlu dia menghindar ya. Jadi masalah kita ini terkadang berjalan, kita cuek, mau iman naik, mau iman turun, tidak kita perhatikan. Iman kita turun terus, tidak kita sadari. Dan masalah iman turun ini bukan hanya sekedar kita yang penting saya sholat 5 waktu di masjid. Oke, tapi iman ini kita meskipun sholat waktu 5 masjid, yang memberi faktor atas iman naik turun bukan cuma ibadah fisik yang kita lihat zahir, ada ibadah batin juga yang menjadikan iman naik atau iman apa? Turun ya. Nah, seorang berusaha memperhatikan tentang kondisi imannya, benar-benar dia perhatikan dan dia tahu bahwa iman adalah modal dasar utama. Ini yang dia perjuangkan. Kenapa saya haji, kenapa saya umroh, kenapa saya ikut ngaji adalah untuk meninggikan kualitas iman saya. Kenapa saya bayar uang banyak-banyak untuk hajian? Kenapa saya beruang untuk umrah? Kenapa saya sedekah? Kenapa saya beruang sama orang tua? Kenapa saya baca Quran? Saya untuk meninggikan kualitas iman saya yang kadang turun. Ya. Maka jangan kita kemudian santai, tidak kita pedulikan kapan iman kita turun. Dan itu tidak hanya pada yang zahir-zahir saja. Masalah hati juga harus kita perhatikan ya. Kapan kita begini kemudian kita ria, hati-hati. Oh, jangan begitu. Kapan kita mengupload, kita merasa kok kita mencari pujian orang, kok kita senang dengan komentar orang, udah kita berhenti, jangan lakukan. Jangan spekulasi dengan iman. Iman ini yang kita perjuangkan, itulah modal utama kita kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesimpulan kita pada iman kita. Maka seorang harus ngerti kapan imannya naik dan kapan imannya turun, dan dia benar-benar mengendalikan hal tersebut. Kalau seorang kemudian dia nggak usah jauh-jauh, mungkin kita aja, misalnya seorang dai kalau dia ternyata misalnya terlalu bergaul sama seorang ya, kemudian pembicaranya sudah mulai macam-macam, dia merasa imannya turun, udah nggak usah bergaul dengan orang itu. Nggak usah bergaul dengan orang itu. Demikian juga seorang misalnya kalau interaksi dengan ibu-ibu, dengan akhwat membuat dia imannya turun, nggak usah. Ya.
Kita iman ini modal dasar kita, jangan spekulasi. Saya kok pengajian kok malah interaksi dengan akhwat, interaksi dengan, dan kemudian ternyata saya merasa ada perubahan dalam hati saya, tidak bisa mengontrol, sudah. Jangan maksakan diri. Jangan maksakan apa? Maksakan diri ya. Saya kalau punya HP kemudian ada akhwat yang sering telepon tanya-tanya, bikin masalah, hati saya terganggu, udah nggak usah punya HP. Atau kalau tidak, semua wanita akhwat diblokir ya. Menjaga, kita menjaga iman kita ini, nggak tahu kapan turunnya itu, kita harus ngerti, oh, ini lagi turun nih ya. Menjaga ya, misalnya kalau mau telepon lewat istri misalnya ya, saya bicara sebagai seorang dai ya, makanya di antara penjagaan saya untuk jaga diri, HP saya tidak ada nomor telepon akhwat kecuali nenek-nenek kalau nggak salah. Dua orang nenek-nenek. Adapun ibu-ibu ndak ada ya. Ibu-ibu ndak ada. Kalau mencari langsung lewat istri. Yang langsung ada nenek-nenek ada. Istri saya tanyain siapa? Ini nenek-nenek, ini udah 60-an. Udah punya cucu banyak. Kalau ini insya Allah terjaga. Tapi kalau di bawah 60 repot ya. Apalagi di bawah 40. Kalau 50 masih oke lah. Makanya itu di antara, maksud kita menjaga ya. Menjaga karena kita tidak tahu kapan kita tergoda dengan suara akhwat ya. Tergoda ya. Saya pernah buka lapangan ini buka tanya jawab langsung. Saya lagi jalan sama kawan, lagi jalan pagi, terus tiba-tiba seorang akhwat tanya dengan suara yang berbeda daripada biasanya. Teman saya bilang, siapa itu Ustaz? Kenapa? Wah, suaranya. Itu suaranya, ya. Belum tentu wajahnya. Saya bilang, suaranya doang menarik. Kalau tertawa geraham semua giginya. Oleh karenanya, jadi tidak, untuk menjaga, kita menjaga. Kalau tahu ini kita menggoda, jangan. Dari WA saja, nggak usah. Kita masuk grup situ ada ikhwan akhwat, kemudian ada akhwat ngomongnya bagus, aduh kita bisa terfitnah, laki-laki bisa terfitnah kapan saja. Ini kok akhwat lembut sekali ya, kata-katanya halus, tidak sama kalau chattingan lagi sama istri, kok beda ya, mulai tergoda. Ini padahal akhwat juga sama suami juga dia begitu padahal. Oleh karenanya seorang menjaga diri, iman kita ini modal dasar kita, jangan spekulasi. Jadi kita harus mengerti kapan iman kita turun, kita jauhi sebab-sebab tersebut. Kapan kita iman kita naik, maka kita berusaha untuk menjaganya. Cuma kadang kita ikut hawa nafsu, kita sudah tahu ini membuat iman turun, kita cuek aja. Kenapa? Hawa nafsu, pingin menyenangkan syahwat kita, pingin menyenangkan nafsu kita, pingin bersenang-senang, pingin berleha-leha. Akhirnya iman kita turun. Kita sadari maupun tidak kita sadari.